Sejumlah pelonggaran diputuskan pemerintah dalam perpanjangan PPKM pada Senin kemarin, mulai dari pembukaan bioskop hingga anak-anak yang kini boleh masuk mal. Bagaimana dampak pelonggaran ini terhadap perekonomian dan bagaimana mengantisipasi kasus COVID-19 kembali melonjak akibat pelonggaran ini? Sudah terhubung melalui sambungan Zoom Luciana, Ketua Bidang Promosi dan Komunikasi Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, dan Irwan Aryawan, epidemiolog Universitas Indonesia. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Ibu Luciana dulu Ibu. Pemerintah ini kan memperpanjang PPKM tapi memberikan pelonggaran. Salah satunya adalah bioskop dan juga anak-anak di bawah usia 12 tahun boleh masuk ke mal. Lalu bagaimana penerapan pengawasan terhadap anak-anak yang boleh masuk ke mal? Selain tadi pastinya adalah peran serta orang tua untuk mengawasi bagaimana perilaku anak-anak tersebut di pusat perbelanjaan, Bu. Tentunya proses tetap berjalan seperti yang sudah kita lakukan sejak tahun lalu ya. Jadi sejak tahun lalu kita sudah terbiasa dengan proses new normal yang baru, mulai dari masuk mall seperti cek suhu, kemudian hand sanitizer, dan tentunya area kita semua di dalam mall itu adalah wajib pakai masker. Oke, baik kalau kita bicara mengenai adanya software Peduli Lindungi, anak-anak sendiri kan pastinya di bawah 12 tahun belum memiliki kartu penduduk ataupun identitas. Lalu seperti apa orang tua dalam memberikan pendampingan terhadap penggunaan aplikasi tersebut sehingga bisa dilakukan pemantauan, Ibu? Oke, kita sangat apresiasi atas kebijakan pemerintah yang baru untuk memperbolehkan anak-anak masuk ke dalam mall. Nah, terutama di 5 kota besar saat ini. Untuk itu, anak-anak masuk ke dalam mall tentunya memang tidak memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Tetapi orang tua tersebut kita seleksi dengan aplikasi Peduli Lindungi itu. Jadi dari orang tua masuk, syaratnya anak-anak itu harus didampingi oleh orang tua yang kita lihat dari barcode Peduli Lindungi. Baik, saya ke Pak Iwan dulu. Pak Iwan, kalau kita bicara mengenai kasus COVID-19 pada anak-anak, bahkan tadinya tercatat di bulan Juni sendiri sempat mencapai 12,6% ya Pak, kasus yang menimpa anak-anak. Anda melihat seperti apa nih Pak kebijakan pemerintah terkait hal ini Pak? Jadi saya melihat gini, kita harus tahu bahwa kebijakan ini baru uji coba ya, sehingga nanti kalau hasil, kita berharap semoga berhasil itu bisa diperluas uji cobanya. Nah, yang perlu kita ingat bahwa anak-anak ini kan belum dapat vaksin ya, karena belum ada vaksin yang direkomendasikan untuk anak. Nah, sehingga begitu masuk mall, mereka hanya terlindungi dengan protokol kesehatan yang mereka lakukan, ya, dan seleksi pengunjung mall dengan Peduli Lindungi. Artinya kan dengan Peduli Lindungi tidak ada orang yang masih COVID positif yang harusnya masih isolasi masuk ke mall kalau dilakukan dengan ketat. Jadi itu nggak ada. Itu sudah mengurangi resiko. Nah kemudian resiko itu dikurangi lagi dengan protokol kesehatan. Nah ini harus dilakukan dengan baik gitu. Kalau ini dilakukan dengan baik, penularan pada anak di pusat perbelanjaan saya rasa kecil. Ya, cuma kalau tidak dilakukan dengan baik bisa terjadi penularan. Gitu. Ya, Pak Iwan. Anak-anak ini harus lebih ketat protokol kesehatannya karena mereka belum divaksin ya, jadi belum ada perlindungan dari vaksinasi. Iya. Kemudian saya setuju tadi untuk tempat bermain belum dibuka dulu ya. Karena kalau sudah di tempat bermain, kita tahu anak-anak akan susah menjaga protokol kesehatan. Begitu komentar dari saya. Iya, Pak Iwan, kalau kita ingat kemarin di awal September, Menteri Kesehatan juga mengatakan ada 3.000 orang nih ya tercatat di aplikasi Peduli Lindungi yang positif terindikasi COVID-19 tapi beredar ke mall, ke sejumlah tempat keramaian. Lalu bagaimana Anda melihat fenomena ini terkait dengan anak-anak yang nantinya boleh melakukan aktivitas kembali ke pusat perbelanjaan, Pak? Nah, ini ada dua hal. Yang pertama adalah kalau kita atau masyarakat yang terinfeksi COVID-19 dan masih sedang isolasi itu ya kita mesti sadar lah bahwa kita harus isolasi, kita belum boleh jalan-jalan nih supaya kita tidak menularkan ke orang lain. Nah, kemudian anak-anak tadi diperbolehkan ke mall ya. Jadi kan sebetulnya dengan lindungi orang-orang yang tadi yang 3.000 itu tercegah untuk masuk mall ya. Nah, yang harus diperhatikan itu pada saat rame itu kan waktu mengantri mau scan barcode itu kan bisa berdekatan, itu yang harus diperhatikan. Protokol kesehatannya harus benar-benar ketat waktu kita mau scan barcode dan itu jaraknya harus benar-benar diperhatikan supaya jangan berdesak-desakan karena waktu scan barcode itu kan belum
ter-screening ya siapa yang positif kan belum scan. Nah itu yang perlu diperhatikan oleh pengelola mallnya supaya kita mengurangi resikonya baik untuk yang dewasa apalagi untuk anak-anak. Iya, saya ke Ibu Lucy. Bu Lucy, kalau kita bicara mengenai kerugian mal akibat kebijakan PPKM, bahkan dikatakan bisa mencapai 5 triliun rupiah per bulan dengan adanya kebijakan yang cukup lama dari bulan Juni hingga Agustus dan September. Lalu Anda melihat apakah pelonggaran ini bisa sedikit memberi angin cerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat di Indonesia terkait dengan adanya anak-anak yang boleh ke mal didampingi orang tua? Terima kasih Mas, tapi sebelum menjawab pertanyaan itu saya mau koreksi tentang ribuan yang beredar di mall untuk yang terdampak COVID itu kata-katanya kalau boleh saya koreksi, sebenarnya justru mall itu saat ini adalah tempat yang boleh dibilang cukup aman karena yang hitam atau yang merah dari Peduli Lindungi tentunya sudah kita larang masuk ke mall. Jadi bukan beredar di dalam mall, tetapi mereka telah tertunggu di depan sehingga mereka tidak masuk ke dalam mall. Itu satu. Nah kemudian untuk menjawab pertanyaan Mas, tentunya dampaknya cukup bagus ya dengan adanya, karena mall itu kan sebagai tempat rekreasi keluarga juga. Kita harapkan bisa menaikkan tingkat ekonomi, paling tidak untuk traffic itu bisa naik 10% harapan kami. Dan kalau boleh dibilang sebagai rekreasi keluarga, kami itu sudah tersortir justru untuk masuk ke dalam. Jadi dari orang tuanya sudah tersortir dan kami sangat menjaga prokes terutama untuk anak-anak. Contoh misalnya ada yang tidak menggunakan masker atau apa, itu bahkan kami juga menyediakan untuk maskernya tersebut. Ya, Ibu, ini terkait dengan sarana hiburan ya, tapi di satu sisi tadi Ibu katakan pusat hiburan anak-anak seperti sarana bermain, kemudian juga bagian hiburan anak-anak, pusat-pusat sentral mereka bisa melakukan entertainment tuh belum bisa dibuka sampai saat ini. Lalu bentuknya Betul. seperti apa ini Bu? Amusement buat anak-anak dan orang tua yang bisa berkunjung ke mall. Paling nggak mereka sudah bisa enjoy family untuk makan bersama ya, karena memang restoran sudah buka untuk 50%, walaupun masih dibatasi waktu 1 jam. Sebenarnya kalau dalam satu meja itu satu keluarga, itu sebenarnya dirasakan sudah cukup aman juga ya. Baik, saya ke Pak Iwan. Pak Iwan, kita bicara mengenai efektivitas ya penerapan dari aplikasi Peduli Lindungi. Ada beberapa komplain sebelumnya terkait dengan server yang suka ngadat, kemudian juga tidak cepat ngeling dengan proses pemeriksaan PCR ataupun antigen. Bahkan salah satunya saya, misalkan butuh waktu 1 hari untuk mendapatkan informasi terkait hal itu. Bahkan vaksin juga sering tidak muncul gitu ya. Apa yang bisa Anda review mengenai kebijakan dan juga aplikasi ini Pak untuk mengurangi penyebaran COVID-19 Pak? Jadi gini, aplikasi ini kan memang baru dikembangkan ya, tentunya masih ada beberapa kekurangan itu kita perbaiki bersama-sama. Tapi sebetulnya dengan aplikasi ini memungkinkan kita untuk beraktivitas baik secara ekonomi maupun sosial dan tetap aman gitu. Jadi, nah kemudian memang itu ada masalah misalnya vaksin. Nah itu memang akan menjadi tanggung jawab pelaksana vaksinasi untuk segera memasukkan datanya ya. Nah, karena Peduli Lindungi itu kan platform, dia hanya mengintegrasikan data yang sudah ada di data vaksin maupun di data hasil tes yang dari laboratorium. Sama, laboratorium juga harus segera memasukkan datanya gitu. Nah ini harus ada pengontrolan dari tempat vaksinasi, dari laboratorium, supaya begitu ada hasil atau vaksinasi lakukan langsung dimasukkan gitu, jangan ditunda besok atau seminggu lagi gitu, sehingga merugikan untuk orang yang mau beraktivitas dengan Peduli Lindungi ya. Iya, kalau Bu Lucy kita bicara mengenai perekonomian, tadi sempat Anda katakan ini memberikan angin segar ya. Tapi saya sempat juga membaca beberapa review dan riset juga Bapak Alphonse sendiri sebagai Ketua Asosiasi mengatakan membutuhkan waktu 2-3 bulan untuk mengembalikan lagi minat masyarakat untuk kembali ke mall. Pertumbuhan 15-20% itu cukup berat ya Bu ya. Apakah Anda melihat ini bisa memberikan sesuatu positif dengan kebijakan pemerintah ini Bu? Tentunya ya, karena dengan kebijakan pemerintah yang secara bertahap ini sudah terlihat sangat membantu terutama mal-mal yang saat ini boleh dibilang sempat shock ya karena dilakukan mulai bulan Juni. Tetapi perlahan kita meningkatkan walaupun signifikan, tapi selalu naik. Jadi kami untuk nextnya kemudian kalau boleh memang
fasilitas untuk anak itu dapat dibuka tentunya dengan prokes yang lebih ketat lagi. Misalnya dengan pembatasan jumlah di dalam, karena itu juga bisa mengurangi area bermain anak-anak kan sekarang besar ya, mungkin jadi dibatasin mulai dari setengahnya dulu atau seperti apa. Itu juga bisa membantu untuk rekreasi yang diperlukan masyarakat saat ini, tapi tentunya dengan prokes yang sangat ketat. Baik, Ibu Lucy dan Pak Iwan, terima kasih untuk perbincangannya pada pagi dan siang hari ini. Selamat bertugas kembali, Bu. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya, terima kasih.